Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel Kristen Awam. Oke, Kristen Awam adalah channel yang memuat konten-konten terkait dengan pembelaan iman kekristenan dan juga pembelajaran terkait dengan kekristenan itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya sehingga updatean video terbaru dari Kristen Awam bisa kalian dapatkan dan tidak ketinggalan. Oke, kali ini Kristen Awam ingin membuat sebuah video terkait dengan mu'alaf yang bernama Andre Ho ya. Oke, beliau adalah seorang mu'alaf yang memberikan kesaksian terkait dengan perpindahan agamanya. Dan sebenarnya kan itu tidak masalah terkait dengan pemindahan agama, itu masing-masing memiliki hak untuk itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika dia memilih untuk memeluk agamanya yang sekarang, tetapi ketika dia menceritakan kisah hidupnya, justru dia memberikan informasi-informasi yang keliru terkait dengan iman dia sebelumnya. Nah, iman dia sebelumnya, dia adalah pemeluk agama Kristen, dan menurut dia bahwa dia adalah seorang Kristen yang taat gitu ya. Dia aktif di gereja, dari kecil dia sudah belajar Alkitab. Nah, kali ini Kristen Awam mau menguji para mu'alaf ini. Oke. Nah, teman-teman lihat ya di video di salah satu video dari kesaksian Andre Ho ini, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Kristen yang taat dari kecil. Oke, mari kita simak dulu videonya. Kalau kemarin kan itu Andre Ho, sekarang nama siapa, Bang? Nama saya sekarang Muhammad Fikrul Mustanir. Oh, berarti mu'alaf ya? Mu'alaf. Saya termasuk aktif di dalam agama Kristen. Karena saya dari kecil saya sudah belajar Alkitab oleh 3 pendeta yang mengajarkan saya sampai saya SMA. Dia mengatakan bahwa dia dari kecil sudah belajar terkait Alkitab ya, tentang Alkitab sampai di SMA, dan gak tanggung-tanggung ada 3 pendeta yang menjadi mentornya yang mengajarkan dia tentang Alkitab. Yaitu pertama Saudari Om Bim, kedua Saudari Freddy, yang ketiga saya lupa namanya karena yang pertama hanya mengajarkan saya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, isi ayatnya. Yang kedua hanya mengulas saja. Untuk apa? Ibaratnya mempelancar isi Alkitab. Yang ketiga makin diperjelas lagi, akhirnya untuk pemahaman saya dalam Alkitab itu bagaimana, dan akhirnya saya lulus. Dia mengatakan bahwa dia melalui 3 tahapan ya dari orang-orang yang dia sebutkan tadi. Yang pertama dia belajar tentang Alkitab terkait Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dan isi ayat-ayatnya. Jadi yang kedua adalah mengulas dari apa yang sudah dipelajari tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan pemahaman terkait dengan apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Artinya kalau dia sudah membaca Alkitab dan mengerti isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berarti dia bukan orang sembarangan gitu ya. Berarti dia cukup mumpuni lah menurut pengakuan dia gitu ya. Oke, tapi menariknya pengakuannya dia ini bisa dibuktikan nggak bahwa benar dia menguasai Alkitab, tahu isi Alkitab terkait dengan semua yang ada di dalam Alkitab tersebut. Sebab kita menemukan di salah satu video dia yang lain, ketika dia berbicara terkait dengan peperangan, ada satu hal yang mungkin kita akan mencoba mengulas di sini terkait dengan apa yang dia pahami sebagai bentuk menguji apakah benar dia benar-benar mengerti isi Alkitab atau tidak. Mari kita simak videonya. Itu pertama sekali saya ngaji, saya sempat bertanya kepada ustaz saya gini, Ustaz, dulu saya pernah mendengar dari pendeta saya, waktu saya ada di gereja, pernah mendengar agama mereka, agama tetangga kita tuh perang mulu katanya. Nah, saya bertanya kepada ustaz saya, Ustaz, emang agama Islam itu agama yang perang mulu Ustaz ya? Kata siapa? Kata pendeta saya. Oh, akhirnya ustaz saya bilang, kalau misalnya hanya Islam saja yang berperang,
Kenapa ada istilah Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan ada istilah lagi Perang Salib. Nah, disitulah kadang-kadang yang membuat pemikiran saya terbuka gitu kan. Oh iya, ternyata yang saya tuduhkan agama sering berperang, ternyata agama saya dulu juga itu sering berperang juga. Cuman emang saya seperti akan-akan sejarah buruk mereka tuh ditutupin dengan kejelekan agama lain gitu. Kalau di Islam enggak. Kalau di Islam enggak. Makanya dibilang yang saya bilang di video saya yang sebelumnya, saya bilang saya belajar yang namanya hukum-hukum berperang, tidak boleh membunuh pemuka agama, warga sipil, nah. Wanita, anak-anak, rumah ibadah. Ini saya nggak dapat ajaran ini tuh di agama saya sebelumnya. Jadi ini lagi berbicara terkait dengan peperangan ya. Jadi dia bercerita bahwa dia waktu pertama kali dia menjadi seorang mu'alaf, dia datang kepada ustadznya dan bertanya terkait dengan peperangan. Kemudian ustadznya menyampaikan bahwa di dalam agamanya yang lain yang sebelumnya juga punya riwayat peperangan di zaman dahulu gitu loh. Nah, kemudian itu membukakan matanya demikian. Kemudian dalam proses pembelajarannya singkatnya akhirnya dia mengerti bahwa agamanya yang sekarang bahwa mengajarkan untuk tidak membunuh perempuan, anak-anak, pemuka agama, bahkan membakar rumah ibadah ya. Dan menariknya dia mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan ajaran demikian di dalam agamanya sebelumnya. Apakah benar Yesus tidak mengajarkan tersebut? Apakah benar agama Kristen tidak mengajarkan hal tersebut? Padahal dia kan mengaku bahwa dia sudah paham isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bukan hanya di situ, mengulasnya lagi, kemudian memperdalam pemahamannya. Jadi dia melewati 3 tahapan itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui ayat yang cukup terkenal yang menjadi landasan orang percaya? Oke, mari kita uji sekarang. Teman-teman, agama Kristen terkenal dengan hukum kasih. Ya kan? Nah, kasih itu seperti apa? Yesus berbicara dengan jelas terkait dengan bagaimana kita menjalankan hukum kasih itu terhadap sesama. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28, maka kita menemukan bahwa ini adalah hukum moral manusia yang paling tinggi yang tidak ada kita temukan di tempat yang lain. Bagaimana Yesus mengatur bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 berkata begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, kalau teman-teman lihat ayat ini perkataan yang dikeluarkan oleh Yesus langsung. Yesus berkata bahwa ketika menghadapi orang-orang yang membenci kita, musuh kita harus mengasihi mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka yang membenci kepada kita. Kita harus memintakan berkat bagi orang-orang yang mengutuk kita. Dan kita harus berdoa bagi orang-orang yang mencaci kita. Boro-boro untuk mengangkat pedang dan membunuh mereka. Memiliki prasangka yang buruk kepada mereka aja, Yesus mengajarkan untuk tidak boleh begitu. Boro-boro untuk melakukan kekerasan kepada mereka, Yesus menjelaskan kita harus mengasihi mereka yang sebagai musuh kita. Boro-boro kita mau berbuat jahat kepada mereka yang membenci kita, Yesus mengajarkan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Boro-boro kita mau mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang yang melukai kita, Yesus mengajarkan kepada kita, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Boro-boro kita mau membalas cacian orang kepada kita ketika kita diumpat atau segala macam, Yesus berkata, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah sebuah kualitas moral yang tidak ada tandingannya di dalam ajaran yang Yesus berikan kepada umatnya. Artinya kalau seandainya si Andreho ini dia benar-benar orang yang mengerti Alkitab sebenarnya, dia bisa membandingkan ini. Jangankan warga sipil, jangankan pemuka agama, perempuan, anak-anak, rumah ibadah. Jangankan itu semua.
Jangankan mereka, untuk memiliki niat saja itu tidak bisa, karena kita sudah diajarkan terkait dengan kasih itu. Artinya saya mempertanyakan mengenai kualitas kekristenan yang dimiliki oleh Andre Hoing terkait dia sudah mengerti Alkitab, aktif dari kecil sampai dia SMA itu belajar Alkitab dan lulus itu. Yesus mengajarkan kasih dan yang sempurna. Tidak ada nabi yang sebelumnya yang datang mengajarkan yang demikian. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau seandainya, dan ini juga merupakan bagian di mana kita mengerti sebagai orang yang berlogika dan akal sehat ya. Bagaimana mungkin ada orang yang datang setelah Yesus yang mengajarkan kesempurnaan moral ini, datang dengan ajaran yang mendowngrade dari kesempurnaan moral ini, terkait dengan membunuh musuh, mengangkat pedang terhadap mereka yang menganiaya. Yesus bilang enggak begitu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, kemudian ada yang datang dengan mendrop down kualitas moral ini lebih rendah daripada apa yang Yesus ajarkan. Bagaimana kita orang Kristen bisa menerima pengertian dan pengajaran itu yang datang setelah itu. Kemudian Andre Ho dan temannya ini memiliki standar yang ganda. Kenapa? Berarti di Islam Mari kita diatur. dengar Di Islam tuh video diajarin, dari diatur temannya ini. semuanya. Dan kalau orang belum mengerti agama Islam, mereka pukul rata ya. Kalau ada Mereka- teror, iya, kalau mereka ada pukul teroris, rata. kalau ada teroris berarti semuanya wah Islam seperti itu. Padahal Muslim dan Islam itu beda ya. Beda. Muslim itu oknum orang pelaku yang menjalankan, Benar. Islam itu ajarannya. Ajarannya. Berarti itulah yang dimaksud makan nasi goreng yang beda itu ya. Oke, ini sebuah standar ganda yang mereka pakai. Jadi menurut mereka peperangan yang dilakukan saat ini oleh orang-orang Islam, orang-orang Muslim gitu ya, para penganut agama Islam ini ya, yang teroris lah, ISIS lah, semuanya itu oknum. Jadi orang mengenal Islam bukan karena ajarannya tapi karena oknum. Dia lupa tadi ketika dia bicara terkait dengan perang dunia, terkait dengan perang salib, itu juga oknum. Mari kita coba menyandingkan ayat peperangan yang Yesus ajarkan ini. Dalam perjanjian baru ketika Yesus datang ya ayat-ayat tadi. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 52 ketika Yesus mau ditangkap pada saat itu, Petrus mengangkat pedangnya dan memotong telinga imam Yahudi pada saat itu, Imam Malkus. Kemudian Tuhan Yesus menegur dia, dan Tuhan Yesus menegur dia dengan cukup keras. Tuhan Yesus berkata begini, maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus mau dipersekusi, mau ditangkap, mau dianiaya, dan harus menghadapi hukuman di atas kayu salib. Pengikutnya membela dia dengan cara mengangkat pedang untuk melawan. Tapi Yesus bilang masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Itu yang Yesus ajarkan terkait dengan peperangan kepada orang Kristen. Kesimpulannya adalah saya tidak percaya bahwa Andre Ho ini mengerti tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dia nggak ngerti sama sekali. Kemudian yang kedua adalah Andre Ho dan temannya ini menggunakan standar ganda, berbicara terkait dengan oknum, menghindari kebenaran dari ajaran. Jadi mereka membenarkan ajaran Islam dan menyalahkan orang-orang Muslim. Padahal dalam perang salib pun juga demikian. Saya ingin mengajak lebih kritis ya itu dengan membandingkan ayat dengan ayat. Karena kan Al-Quran ini kan datang sebagai kitab yang sempurna yang datang setelah Injil yang dibawa oleh Yesus kan. Nah, bagaimana ajaran Yesus dan bagaimana ajaran Muhammad di sini? Bagi saya, dalam ajaran ini justru melihat adanya mendowngrade. Ada penurunan kualitas moral yang diajarkan oleh Muhammad. Ya, mungkin dengan alasan tersebutlah yang membuat orang-orang Kristen tidak dapat menerima Nabi setelah Yesus. Dan jelas bahwa kalau ada orang yang datang dengan membawa Injil yang lain, maka mereka itu disebut sebagai nabi palsu. Jadi kepada Andre Ho secara khusus,
belajarlah Alkitab dengan benar. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti Anda kalau benar ya. Dari SD sampai SMA itu dimentorin oleh orang secara khusus, 3 pendeta lagi katanya. Jadi kalau seandainya benar-benar diajarkan terkait dengan firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Sehingga Anda tidak kehilangan poinnya, kehilangan pengertiannya. Tapi dengan video ini yang menunjukkan bahwa Anda nggak ngerti apa-apa. Begitu. Nah, bagi teman-teman Muslim, salam akal sehat kawan. Jangan cepat percaya dengan para mu'alaf karena belum tentu mereka itu benar apa yang mereka sampaikan. Semoga video ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.